Ke kasus lainnya pemirsa, setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia nyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini, salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga menilai kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih misteri. Usai Arya ditemukan tewas dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosan, kini pihak keluarga mengungkap adanya kiriman amplop coklat.
berisi 3 simbol misterius saat pemakaman jenazah Arya Daru. Adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Dan yang paling membuat pihak keluarga bertanya-tanya adalah cara kematian almarhum. Sementara itu, keluarga Arya Daru Pangayunan membantah posisi CCTV yang digeser saat pendobrakan indekos atas permintaan sang istri. Tapi langsung dibantah karena pada saat itu Pita, istrinya Daru, ada di Zoom. Jadi saya tidak pernah menyuruh Pak Siswanto ini untuk menginikan. Terus ternyata setelah dikonfrontasi lagi bahwa itu adalah inisiatif dari Pak Siswanto dengan pemilik kos ini gitu, bahwa diputar maksudnya digitukan. Yang intinya bahwa Pita itu hanya bilang tolong didobrak, nanti kalau sampai ada biaya yang kerusakan akan saya bayar atau saya akan biayai gitu. Hampir 2 bulan kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan menyita perhatian publik. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 lalu. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Dari CCTV yang beredar luas, ada beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar untuk memeriksa keberadaan korban. Penjaga indekos juga coba membuka jendela kamar untuk memastikan kondisinya. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, penjaga indekos panik melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru diduga berada di atas atap gedung kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil autopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah, membuat bingung pihak keluarga karena korban dikenal baik di mata rekan kerjanya. Keluarga korban meminta polisi segera mengusut tuntas motif para pelaku dan berharap pelaku dijerat hukuman yang setimpal. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik.
banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik. Petugas gabungan berhasil padamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Namun demikian, para pengungsi belum diizinkan kembali ke rumah karena menunggu kondisi aman. Petugas gabungan berhasil memadamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Meski demikian, petugas dari BPBD dan Pertamina masih mengecek kandungan gas di titik sumber api. Meski api sudah padam, para pengungsi belum bisa kembali ke rumah karena menunggu kondisi sekitar lokasi kebakaran aman. Sudah aman, langkah selanjutnya mestinya para pengungsi kita kembalikan lagi ke rumah masing-masing, tapi nunggu nanti kondisi sampai aman. Kebakaran sumur minyak ilegal ini terjadi hampir seminggu. Akibat insiden ini 4 orang meninggal dunia dan 1 balita masih menjalani perawatan. Polisi juga telah melakukan penyelidikan dalam kebakaran sumur minyak tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Tinggi kolom abu hingga 1.500 meter dari mulut kawah. Warga diminta selalu waspada. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Selain itu, petugas juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi lagi-lagi mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Otak penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya. Inilah detik-detik akhir pelarian eras otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus saat pelaku tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, eras dan 3 rekan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan. Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, Deni Helmi Sejang Bati, iNews melaporkan.